Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak kelas 7 dan selamat bergabung dengan kami, keluarga besar UPT SMP Negeri 31 Gresik. Sekolah kebanggaan kita bersama, sekolah tempat kalian akan mengukir prestasi dalam segala bidang. Insya Allah, amin. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Luti Suryaning Tias. Untuk tahun ini saya diberi tugas mengajar mapel IPA untuk kelas 7C dan kelas 8 ABCD. Pagi ini saya akan menyampaikan materi MPLSP virtual UPT SMP Negeri 31 Gresik tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema tata tertib di sekolah serta cerdas menggunakan gawai di era milenial. Dari tema tersebut akan saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentang tata tertib di sekolah, tips cerdas menggunakan gawai di era milenial. Nanti juga akan saya sampaikan sedikit tentang disiplin dan tips belajar efektif di tengah pandemi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia, sebahagia mereka dalam tayangan ini. Mari kita mulai bagian pertama dari materi hari ini, yaitu tentang tata tertib di sekolah. Tata tertib akan menciptakan sesuatu hal yang penting dalam tatanan kehidupan. Tata tertib hampir terdapat pada setiap sendi kehidupan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Tata tertib hampir sama seperti norma hukum yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia dalam lingkungannya. Tata tertib mengatur setiap perilaku dan tindakan warga sekolah agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Dengan demikian, pengertian dari tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat memaksa, sehingga bagi warga sekolah wajib untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Tata tertib sebagai suatu aturan di sekolah memiliki tujuan yang penting. Prinsip utama tata tertib sekolah ialah diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di dalam contoh lingkungan masyarakat. Pembentukan tata tertib harus disertai dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Memberikan hukuman sebagai jalan keluar terakhir harus mempertimbangkan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Tata tertib dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. 2. Agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Manfaat dari tata tertib antara lain 1. Menjaga kenyamanan lingkungan. 2. Menghilangkan kecemburuan sosial. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan. Di bawah ini saya berikan contoh dari tata tertib baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Contoh tata tertib di lingkungan sekolah. Contoh tata tertib di lingkungan keluarga. Setelah belajar, meja dan buku dikembalikan seperti semula. Setelah makan, piring harus dicuci sendiri. Diberikan waktu-waktu khusus yang digunakan untuk belajar.
Sedangkan contoh untuk tata tertib di lingkungan sekolah ini hanya sekedar contoh ya. Kalaupun ada yang sama dengan tata tertib yang ada di sekolah kita, tidak ada masalah. Contoh dari tata tertib di sekolah, siswa harus datang 10 menit sebelum tanda bel masuk dibunyikan. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Siswa yang terlambat harus memperlihatkan surat izin dari guru piket sebelum memasuki kelas. Siswa yang datang terlambat tanpa alasan yang tepat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama dan hari berikutnya harus membawa surat keterangan dari orang tua. Ketiga, contoh lingkungan yang ada di dalam masyarakat, khususnya pedesaan. Setiap hari Minggu diadakan kerja bakti. Apabila ada yang tidak berangkat, harus membayar denda. Setiap tanggal 1 akan diadakan rapat desa. Diwajibkan untuk semua warga menjaga lingkungan di sekitarnya dengan tidak membuang sampah di sungai. Pengertian disiplin di sekolah. Disiplin yang dimaksud di sini bukanlah tata tertib di sekolah, tetapi yang dimaksud disiplin di sini adalah sifat tanggung jawab dari siswa terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Jika setiap siswa disiplin, maka dengan sendirinya tata tertib sekolah akan terjamin. Pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai wujud dari disiplin. Tujuan disiplin di sekolah: 1. Agar suatu sekolah atau instansi pendidikan berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuannya. 2. Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. 3. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Dengan terbiasanya siswa melaksanakan disiplin, diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan sudah terbiasa dan terlatih untuk mentaati peraturan, sehingga bila dihadapkan pada segala peraturan yang baru, sudah terbiasa untuk mentaatinya. Dengan demikian, jalan sukses akan lebih mudah untuk kalian raih. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu cerdas menggunakan gawai di era milenial. Dengan penggunaan smartphone yang semakin marak di masyarakat, terutama remaja, tentunya terdapat beberapa dampak dari penggunaannya. Dampak negatifnya bisa membuat remaja yang kecanduan smartphone itu menjadi lupa waktu. Akibat dari lupa waktu itu menjadikan malas untuk belajar, malas untuk membantu orang tua, hingga menjadi orang yang antisosial karena terlalu asik dengan smartphone-nya dan menganggap bahwa tidak perlu bertemu dengan orang sekitar secara langsung, tetapi cukup dengan mengobrol lewat sosial media. Itu dampak negatif yang terlihat untuk saat ini. Sedangkan dampak positifnya, smartphone bisa digunakan sebagai alat navigator dan berkomunikasi secara mendunia atau lebih luas. Kesalahan dalam menggunakan smartphone di kalangan remaja adalah tidak adanya kontrol dari orang tua. Masa remaja ingin bebas seringkali membuat orang tua kewalahan bagaimana cara membatasi penggunaan smartphone. Jadi, orang tua harus tegas dalam mendidik putra-putrinya untuk bijak dalam menggunakan smartphone. Di bawah ini saya berikan beberapa rangkuman tips bijak dalam menggunakan smartphone dari beberapa para ahli. 1. Batasi penggunaan smartphone pada malam hari. Kenapa pada malam hari harus dibatasi? Karena sebaiknya malam hari itu digunakan waktunya lebih banyak untuk belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian, kalau sudah selesai mengerjakan tugas semua, baru boleh buka HP kembali. Apalagi seperti sekarang ini, pembelajaran melalui daring. Kenapa harus buka HP sebelum tidur? Untuk mengecek atau melihat barangkali ada tugas atau pengumuman dari pihak sekolah. Setelah itu, jangan dilanjutkan dengan bermain HP, tapi sebaiknya digunakan untuk tidur.
Sewaktu tidur, HP-nya dimatikan atau disimpan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak membawa smartphone ke sekolah. Sekolah kita, UPT SMP Negeri 31 Gresik, adalah salah satu sekolah yang melarang siswanya untuk membawa HP ke sekolah. Bu, kalau mau menghubungi keluarga di rumah gimana? Kalau mau menghubungi orang tua di rumah gimana? Kan ada wali kelas, bisa minta tolong wali kelas atau minta tolong pihak sekolah melalui TO. Kenapa tidak boleh membawa HP ke sekolah? Karena sangat mengganggu pada saat proses pembelajaran dan membuat kalian menjadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Karena itu, sekolah melarang membawa HP pada waktu proses pembelajaran atau pada waktu di sekolah. Kemudian biasanya kalau dibolehkan membawa HP, sehari-hari waktu istirahat pun kalian tidak akan lepas dari HP. Padahal saat jam istirahat akan lebih baik jika siswa menggunakan waktunya untuk berinteraksi langsung dengan teman. Yang ketiga, tak perlu bermain HP saat acara kumpul keluarga. Satu lagi kegiatan yang harus dihindari menggunakan ponsel adalah saat acara kumpul bersama keluarga. Apalagi jika waktu berkumpul adalah saat hari raya. Menghabiskan waktu hanya untuk bermain smartphone tidak baik karena mempengaruhi jalinan persaudaraan. Yang keempat, tidak menggunakan smartphone saat berjalan. Ini yang masih sering kita jumpai. Jangan mengoperasikan HP atau smartphone pada saat berjalan atau berkendara. Jika ingin membuka pesan atau membalas chat, sebaiknya duduk dan berhenti sejenak. Karena menggunakan atau mengoperasikan smartphone atau HP pada saat berjalan atau berkendara itu sangat merugikan atau bisa mengakibatkan kecelakaan atau bisa berakibat buruk bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Yang kelima, atur jam khusus untuk bermain game. Keasikan bermain game di smartphone seringkali membuat lupa waktu. Supaya bisa tetap asik bermain, sebaiknya atur jadwal khusus, misalnya saja saat hari libur atau bermain setengah jam sebelum tidur. Belajar disiplin juga akan baik untuk diri kita sendiri kan. Jangan dibalik-balik. Tidurnya 30 menit, main gamenya 3 jam, atau belajarnya 30 menit, main gamenya 3 jam. Nanti otaknya jadi otak game, bukan otak yang berilmu. Oke, yang keenam, hindari bermain smartphone hingga larut malam. Ini adalah kebiasaan yang sangat dilarang dan bisa merusak kesehatan kalian. Tetapi mirisnya saat ini banyak remaja di Indonesia memiliki kebiasaan buruk, sampai-sampai menderita insomnia atau gangguan tidur akut alias tidak dapat tidur. Oleh karena itu, sebisa mungkin adalah aturan atau prinsip untuk tidak menggunakan smartphone di atas jam 12 malam. Kalau sudah waktunya tidur, ya tidurlah. Jangan bermain HP lagi. Ada baiknya kamu matikan HP-mu supaya notifikasinya tidak mengganggu, atau buat mode pesawat. Dari semua tips bijak yang saya sampaikan tadi, kalian harus bisa memilih dan memilah mana berita yang baik dan mana berita yang buruk, mana berita yang benar, mana berita yang hoaks, mana berita yang bersifat
umum dan mana berita yang bersifat rahasia. Jadi, pandai-pandailah menggunakan HP, pandai-pandailah menggunakan media sosial. Sesuai pepatah, mulutmu harimaumu, karena itu berhati-hatilah dalam bermain dengan HP-mu. HP itu memang sangat membantu aktivitas kita, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh HP itu sendiri. Oke, bisa dilaksanakan? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tips belajar efektif di masa pandemi. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri, karena dianggap lebih bebas dan fleksibel, tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti HP, laptop, serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu bagaimana caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Yuk kita ikuti beberapa tips berikut ini. 1. Kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kamu dengan baik. Jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. 2. Carilah tempat nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kamu bisa mencari tempat seperti kamar belajar kamu, kalau ada kamar belajar, atau ruang tamu, atau beranda rumah, atau gabung ke temanmu yang punya wifi. Terserah, yang penting kamu bisa nyaman untuk belajar. Yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapkan perangkat yang kamu butuhkan, baik itu laptop, HP, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik kamu agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat kamu terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kamu dapat mengakses Google Classroom pada pembelajaran daring yang kamu butuhkan tanpa kendala. 4. Komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kamu belajar dengan jarak jauh dari Bapak Ibu guru, bukan berarti kamu bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetapi jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nomor HP Bapak Ibu guru sudah tertera atau tersimpan atau ada pada kelas daring kalian masing-masing. Jadi, jika kamu atau kalian butuhkan penjelasan mengenai materi dan tugas, dapat langsung menghubungi Bapak Ibu guru. Begitu juga komunikasi dengan teman sekelas. Itu penting sekali agar kamu bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. 5. Jaga kebersihan dan kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makan bergizi bagi tubuhmu agar tidak cepat terserang penyakit. So stay clean and stay healthy. Demikian beberapa tips yang dapat kalian terapkan supaya belajar kalian lebih efektif di masa pandemi ini. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang akan kalian dapatkan secara instan, karena semua hal yang baik ada proses dan pengorbanannya. Alhamdulillah, selesai sudah materi saya. Semoga bermanfaat. Tak ada gading yang tak retak.
Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya mohon maaf jika dalam penyajian dan tutur kata ada yang tidak berkenan. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.